إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, pengkhianatan adalah sebuah perilaku yang sangat tercela, amat menyakitkan hati. Apalagi jika pengkhianatan itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita. Tak ada satupun di antara kita yang mau dijuluki si pengkhianat. Walaupun barangkali kita pernah berkhianat atau bahkan mungkin sering untuk berkhianat. Benarkah demikian? Mari kita memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Al-Quran surat Ghafir ayat 19. Apa yang dimaksud dengan mata pengkhianat? Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat beliau menafsirkan ayat barusan. Kata beliau, mata pengkhianat adalah seseorang yang bersama dengan teman-temannya, kemudian lewatlah di hadapan mereka seorang wanita. Pria tersebut pura-pura menundukkan pandangan matanya. Namun bila teman-temannya dia sadari tidak memperhatikan, maka dia pun akan melirik wanita yang lewat tadi. Jika dia khawatir teman-temannya akan memergokinya, maka dia pun kembali menundukkan matanya. Sungguh Allah Maha mengetahui isi hati dari pria tersebut yang pengen banget melihat wanita tadi. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Kaum muslimin yang kami hormati, itulah pengkhianatan mata. Berbeda antara kondisi yang dia kesankan kepada orang lain dengan kondisi yang sebenarnya. Dia berusaha mengesankan kepada orang lain seakan-akan dia sangat solih, selalu menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang haram. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dia hanya berpura-pura soleh. Ketika memegang HP di hadapan ustadz atau di hadapan orang tuanya,
maka HP itu akan digunakannya untuk hal-hal yang positif. Tapi ketika enggak ada orang yang melihat, maka HP itu akan digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh nyata pengkhianatan mata di zaman ini. Apabila perbuatan tersebut tercela, manakala dilakukan oleh seorang muslim yang awam, maka tentu hal itu bila dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan ajaran agama akan lebih tercela lagi. Karena ustadz, karena santri, karena ikhwan dan akhwat pengajian, mereka telah mengalokasikan waktunya yang begitu banyak untuk mendalami ilmu agama. Yang seharusnya orang yang seperti itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paham ilmu agama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana caranya mengatasi kebiasaan buruk tadi? Kebiasaan pengkhianatan mata. Sekurang-kurangnya ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti. Langkah yang pertama, tingkatkan muraqabah. Tingkatkan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah salah satu ibadah yang mulia di dalam Islam, yang kurang lebih maknanya adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi meningkatkan muraqabah artinya adalah senantiasa menghadirkan perasaan di dalam hati kita bahwa kita ini dilihat sama Allah, apapun yang kita kerjakan. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, entah itu perbuatan yang kita rahasiakan atau perbuatan yang kita lakukan di depan umum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh Allah mengetahui sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang tersembunyi. Al-Quran surat Al-A'la ayat 7. Banyak di antara kita merasa malu ketika ketahuan orang lain berbuat jelek, namun anehnya tidak merasa malu manakala dilihat oleh Allah Azza wa Jalla berbuat jelek. Seakan-akan penilaian manusia lebih berharga dibandingkan penilaian sang penguasa alam semesta. Itu langkah yang pertama. Tingkatkan muraqabah. Langkah yang kedua, ingat yang halal lebih nikmat. Langkah yang kedua, ingat bahwa yang halal lebih nikmat. Ketika godaan datang untuk melihat atau merasakan sesuatu yang haram, maka lawanlah. Lawanlah dan jangan pasrah. Bagaimana cara melawannya? Salah satunya adalah dengan mengingat bahwa sesuatu yang halal itu jauh lebih nikmat dibandingkan sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillahi illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Setiap engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan yang haram karena Allah, sungguh pasti Allah akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik
daripada apa yang engkau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Memuaskan diri dengan sesuatu yang haram itu bagaikan orang yang sedang kehausan disuruh minum air laut. Memuaskan diri dengan sesuatu yang haram itu adalah ibarat orang sedang kehausan disuruh minum air laut. Semakin banyak air yang dia minum akan semakin tercekik kehausan. Sejatinya menuruti hawa nafsu untuk berbuat maksiat adalah penyiksaan kepada diri sendiri. Nafsu liar diciptakan bukan untuk dipatuhi, tapi nafsu liar diciptakan untuk dilawan. Jangan pernah mau untuk menjadi budak yang didikte oleh nafsu, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Namun jadilah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang patuh kepadanya. Saat itulah ketenangan batin akan diraih dan surga akan dicapai. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in ma min khairin illa wa dallana 'alayhi wa ma min syarrin illa wa hadharana minhu salawatu rabbi wa salamuhu 'alayhi وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وعلى من اقتفى أثرهم وسار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله. Langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Sering-seringlah memohon kepada Allah supaya dilindungi dari kejahatan mata, karena mata memang berpotensi untuk berbuat jahat, yang salah satunya adalah melakukan pengkhianatan. Rutinlah untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa artinya? Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika memohon perlindungan kepadamu, min syarri basari dari kejahatan mataku. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Hadza وصلوا وسلموا رحمكم الله على الصادق الأمين كما أمركم بذلك مولاكم رب العالمين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك على أعدائهم اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين الظالمين ومن شايعهم وأعانهم يا عزيز يا جبار اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.